محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama belajar kajian kitab kuning. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu nahwu. Sebelum mempelajari ilmu nahwu lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal ilmu nahwu agar timbul suatu kesemangatan di dalam mempelajarinya nanti. Ketika dalam benak kita itu muncul suatu pertanyaan, apa itu ilmu nahwu? Maka definisi ilmu nahwu secara etimologis atau secara bahasa, nahwu sendiri itu berarti arah atau tujuan. Dalam konteks ilmu, nahwu merujuk pada kaidah yang mengatur akhir kalimat dalam bahasa Arab, baik yang bersifat mu'rab bisa berubah atau yang bersifat mabni, artinya tetap tidak bisa berubah. Adapun secara terminologi, ilmu nahwu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kondisi akhir suatu kalimat serta kaidah-kaidah yang mengatur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian, di dalam mempelajari ilmu nahwu itu sangat penting sekali dalam memahami bahasa Arab. Yang pertama adalah ilmu nahwu sebagai dasar pemahaman Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena ilmu nahwu adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Tanpa pemahaman yang kuat tentang tata bahasa Arab, seseorang akan kesulitan dalam menangkap makna yang tepat dari teks-teks suci Al-Quran. Kemudian, menghindari kesalahan dalam berbahasa. Dengan mempelajari ilmu nahwu, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam pengucapan dan penulisan yang dapat mengubah makna. Kesalahan dalam membaca kalimat bahasa Arab itu bisa berakibat fatal, terutama dalam konteks hukum dan akidah. Terus yang ketiga, mendukung pembelajaran ilmu agama lainnya. Ilmu nahwu itu berfungsi sebagai fondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya, seperti halnya tafsir dan hadis. Dengan menguasai nahwu, seseorang akan lebih mudah memahami berbagai disiplin ilmu dalam Islam. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Ilmu nahwu itu dapat membantu dalam penguasaan bahasa Arab secara keseluruhan, baik dalam berbicara maupun menulis. Ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Arab. Kalau kita berbicara tentang sejarah ilmu nahwu, itu nanti kita akan menelusuri asal-usul ilmu nahwu dan juga tokoh-tokoh penting dalam perkembangan ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang berfokus pada tata bahasa dan struktur kalimat. Asal-usul ilmu ini dapat ditelusuri kembali ke masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu banyak orang non-Arab atau orang ajam yang mempelajari Al-Quran, yang menyebabkan munculnya kesalahan dalam pengucapan atau lahan yang dapat mengubah makna. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini menandai awal mula sistemasi ilmu nahwu. Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian mengembangkan kaidah-kaidah dasar nahwu, termasuk penambahan harokat atau tanda baca yang sangat penting untuk memahami makna kalimat dalam bahasa Arab. Sejak saat itu ilmu nahwu mulai berkembang dan menjadi bagian integral dalam studi bahasa Arab, terutama dalam konteks pemahaman Al-Quran dan hadis.
Tokoh-tokoh penting seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, Imam Sibawayh, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Al-Kisai, dan Ibnu Jinni Al-Farra memainkan peran penting dalam mendirikan dan mengembangkan kaidah-kaidah yang masih digunakan hingga saat ini. Ruang lingkup ilmu nahwu merupakan bagian-bagian dari nahwu, misalnya kalam, i'rab, dan amil, dan juga masih banyak lagi. Memahami bagian-bagian dari ilmu nahwu seperti halnya kalam, i'rab, amil, dan yang lainnya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Arab. Jadi setiap bagian memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam struktur kalimat, yang semuanya saling berkaitan untuk membentuk makna yang jelas. Manfaat daripada mempelajari ilmu nahwu diantaranya adalah memahami struktur kalimat bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Dan yang paling utama adalah untuk memahami secara benar, secara tepat Al-Quran dan hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu nahwu memiliki peran yang sangat penting dalam memahami bahasa Arab, terutama dalam konteks agama Islam. Mengingat pentingnya ilmu nahwu, sangat disarankan bagi setiap muslim, terutama yang ingin mendalami agama, untuk mempelajari ilmu ini. Karena banyak sekali alasan untuk memulai belajar ilmu nahwu. Yang pertama adalah diantaranya mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dengan mempelajari nahwu, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa Arab dan teks-teks agama yang akan memperkaya pengetahuan dan keimanan Anda. Yang kedua, menjadi bagian dari tradisi ilmu. Mempelajari ilmu nahwu adalah bagian dari tradisi ilmiah yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan belajar, Anda turut serta dalam menjaga dan melestarikan warisan ilmu ini. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas diri. Belajar nahwu tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi juga melatih disiplin dan ketekunan yang merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mari kita tingkatkan kesemangatan untuk mempelajari ilmu nahwu agar dapat memahami agama kita dengan lebih baik dan benar. Dalam sebuah syair dikatakan, "Man fatahun nahwu fadzakal akhrusu wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu." Orang yang tidak memahami tentang ilmu nahwu itu seperti halnya orang yang bisu, dan kepahamannya itu muflis. Wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu. Kepahamannya itu sedikit dalam setiap bidang ilmu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu nahwu lebih dalam. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dalam video yang selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama tentang pengenalan ilmu nahwu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada kemanfaatan dan ada barokahnya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian pembelajaran kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.